Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Siti Aisyah Pratama dengan NIM 230201005. Yang mana tugas video ini disusun guna memenuhi tugas individu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Rika Fitriani, SEMH. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuk Islam dan kerajaan Islam di Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara cepat, melainkan lambat laun dan sangat beragam. Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui hubungan dagang yang damai. Kapan dan tepatnya siapa yang membawa Islam ke Nusantara masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Namun diperkirakan Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Masuknya agama Islam di Nusantara memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Arab atau Mekah. Teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung juga oleh J.C. van Leur hingga Buya Hamka. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Nusantara. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang kedua, teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook, Horgrunge, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, salah satunya Sucipto Wirjo Suprato, yang meyakini awal mula sejarah masuk Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia, yang kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama Iran. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussain. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabui di daerah Sumatera Barat. Penyebaran Islam di Nusantara. Meskipun Islam baru dapat berkembang setelah berdirinya kerajaan Islam atau setidaknya ketika ada jalinan hubungan dagang antara saudagar Muslim dengan pribumi, akan tetapi cara kedatangan Islam dan penyebarannya di Nusantara tidak dilakukan dari saluran politik atau perdagangan semata. Setidaknya ada 6 saluran berkembangnya Islam di Nusantara. Pertama, melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9 Masehi, orang-orang Islam mulai mendirikan perkampungan Islam di Kedah, Malaka, Aceh, dan Palembang. 2. Melalui politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula bahwa kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan Muslim untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, melalui perkawinan.
Tidak dapat dipungkiri, dari sisi ekonomi, para pedagang muslim memiliki sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri pedagang itu. Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan kaum muslim semakin luas. Oleh karenanya, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung muslim. Yang keempat, melalui pendidikan. Pada proses ini biasanya dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam adalah pondok pesantren. Tempat itu, para santri dididik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam. Mereka betul-betul menguasai ilmu agama. Setelah lulus dari pesantren, para santri kembali ke daerah asal untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat umum pelajaran yang telah mereka peroleh di pesantren. 5. Melalui kesenian. Kesenian merupakan sarana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Pada proses ini yang paling terkenal menggunakannya adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satu media pertunjukan yang paling terkenal melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga, penyebar Islam di daerah Jawa Tengah, adalah sosok yang sangat mahir dalam memainkan wayang. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra, misalnya Kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi, yang disusun oleh Sunan Bonang. 6. Melalui tasawuf. Tasawuf merupakan bagian ajaran dari agama Islam. Para tokoh tasawuf biasanya memiliki keahlian khusus, sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk ajaran Islam. Keahlian tersebut biasanya terdapat dalam bentuk penyembuhan bagi orang-orang yang terkena penyakit, lalu disembuhkan. Ada juga kekuatan-kekuatan magic yang memang sudah sangat akrab dengan penduduk pribumi saat itu. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para raja dan pembesar kerajaan Islam banyak yang memeluk agama Islam dan menyebarkannya kepada rakyatnya. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam ini juga menjadi pusat pendidikan agama Islam dan perdagangan. Kurang lebih terdapat 13 kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak berdiri pada tahun 840 Masehi. Pada tahun 840 Masehi ini, rombongan berjumlah 100 orang dari Timur Tengah menuju pantai Sumatera yang dipimpin oleh Nahkoda Khalifah yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Sultan pertama di Kesultanan Perlak ialah Sultan Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Kesultanan Perlak dikenal dengan kekayaan hasil alamnya yang didukung dengan letaknya yang sangat strategis. Apalagi, Perlak sangat dikenal sebagai penghasil kayu perlak, yaitu jenis kayu yang sangat bagus untuk membuat kapal. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk ke daerah ini. Masa kemajuan bagi Kesultanan Perlak, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, terutama dalam bidang pembangunan pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamiyah. Kesultanan Perlak berakhir setelah Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat meninggal pada tahun 1292 Masehi. Kemudian, Kesultanan Perlak menyatu dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Samudra Pasai yang memerintah pada saat itu, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, yang merupakan putra dari Sultan Malik As-Soleh. Kerajaan yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai adalah kerajaan yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 oleh Sultan Malik As-Soleh yang sekaligus sebagai raja pertama. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan gelar Malik As-Soleh sebelum menjadi raja ialah Merah Silu yang masih keturunan dari Raja Perlak. Beliau masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah, yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik As-Soleh. Kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu merupakan pusat studi agama dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Ekonomi perdagangan yang menjadi hubungan antara Malaka, Cina, dan India saat itu telah menjadikan kerajaan Samudra Pasai menjadi sebuah kerajaan yang terkenal dan berpengaruh di Asia Tenggara,
terutama pada abad ke-14 dan abad ke-15 Masehi. Dengan kondisi inilah, Kerajaan Samudra Pasai bisa mengembangkan ajaran agama Islam ke wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524, yang kemudian Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. 3. Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1507 Masehi. Sekitar tahun 1508 Masehi, atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mughayat Shah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis pertama tiba di perairan Selat Malaka. Sultan Ali Mughayat Shah memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin oleh Jorge de Brito yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh anak cucu dari Sultan Mughayat Shah. Namun, setelah beberapa kali berganti penguasa, anak cucunya tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Estafet kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam berikutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Syahid Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah yang memimpin pada tahun 1589 sampai 1604 Masehi. Pada era ini, kolonialisme Eropa kian masuk ke Nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh perkasa alam, beliau didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mahkota Alam. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya di masa Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Daud. Meskipun begitu, perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, seperti Cik Ditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, Tengku Umar, Cut Nyak Metia, dan lain sebagainya. 4. Kerajaan Malaka. Secara geografis, letak Kerajaan Malaka sangat strategis, yaitu berada di semenanjung Malaya dengan ibu kota di Malaka. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Pangeran Parameswara, berasal dari Majapahit. Ketika di Majapahit terjadi perang Paragrag, Parameswara melarikan diri ke semenanjung Malaya. Pada periode kekuasaan Raja Iskandar Shah atau Parameswara, Kerajaan Malaka mengalami masa keemasan dan berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani kerajaan lain di sekitarnya. Setelah Iskandar Shah meninggal dunia, pemerintahan dipimpin oleh putranya. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah, perekonomian Kerajaan Malaka dalam kondisi yang cukup stabil. Arus perdagangan dan pelayaran di sekitar Pelabuhan Malaka masih cukup ramai. Akan tetapi, selama pemerintahannya, Kerajaan Malaka mengalami kemunduran. Dalam kondisi yang semakin lemah, pada tahun 1511 Masehi, armada perang bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque akhirnya berhasil menguasai dan menaklukkan Kerajaan Malaka. 5. Kesultanan Delhi. Secara geografis, letak kesultanan ini berada di wilayah yang bernama Tanah Delhi, yang kini berada di kota Medan, Sumatera Utara. Kesultanan Delhi adalah Kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 Masehi oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Pada masa pemerintahan Panglima Paredrap Raja Delhi ketiga, terjadilah perluasan wilayah di pesisir hingga Serdang dan Denai. Kesultanan Delhi dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri dan sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, khususnya tembakau dan lainnya. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu. Misalnya, Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. 6. Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan ini merupakan salah satu kekuatan politik yang kuat di wilayah Sumatera pada abad ke-17. Kesultanan Palembang secara resmi diproklamirkan oleh Kimas Sindi atau Kimas Cinde sebagai sultan pertama yang memerintah pada tahun 1643 sampai 1651 Masehi. Kesultanan ini didirikan pada abad ke-17 yang memiliki pelabuhan yang sangat strategis. Banyak pedagang dari Jawa, Tiongkok, Arab, India, Malaka maupun Eropa datang ke Palembang untuk membeli rempah-rempah.
Palembang juga menjalin hubungan baik dengan wilayah lain. Kesultanan Palembang Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai, sehingga menarik minat perusahaan dagang Belanda dan Inggris yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1616, hubungan antara Kesultanan Palembang dan Belanda dimulai. Belanda dan Inggris berusaha mendirikan monopoli perdagangan rempah-rempah di Palembang, yang menyebabkan konflik dengan kesultanan setempat. Pada akhir abad ke-18, memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan perdagangan Belanda di Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam mengalami penurunan pengaruhnya dan pada akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah ini. 7. Kesultanan Ternate. Kesultanan ini didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Ternate merupakan daerah terkenal penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, banyak pedagang asing dari India, Arab, Cina, dan Melayu yang datang untuk berdagang. Selain itu, melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan lewat jalur dakwah. Mubalik yang terkenal dalam menyebarkan Islam di kawasan ini adalah Maulana Hussein dan Sunan Giri. Raja Ternate yang diketahui memeluk Islam adalah Kolano Marhum, yaitu Raja Ternate ke-18. Sejak saat itu, Islam dianut semua lapisan masyarakat, bahkan diserap ke dalam lembaga kerajaan. Kesultanan Ternate dapat dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di bagian timur Kepulauan Indonesia. Zainal Abidin adalah raja pertama Ternate yang memakai gelar Sultan, sebagai pengganti gelar Kolano yang disandang para pendahulunya. Setelah Sultan Zainal Abidin meninggal dunia, Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Bayanullah. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah inilah Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Sepeninggal Sultan Baabullah, Ternate mulai melemah. Bangsa Spanyol yang telah bersatu dengan Portugis pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kesultanan Ternate runtuh karena berakhirnya Perang Dunia II dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di usianya yang kini memasuki ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. 8. Kerajaan Goa-Talo. Kerajaan Goa-Talo didirikan sekitar tahun 1320 oleh raja bernama Harya Tarunaba atau Tunatakalopi. Kerajaan Goa-Talo adalah kerajaan agraris yang terletak di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah Goa, Raja Goa mengarangi Dayang Manrabiah yang memeluk Islam pertama kali dari Raja-Raja Goa. Raja Goa I Malembasi Dayang Matawa yang diberi gelar Sultan Hasanuddin. Begitu seterusnya. Pemberian gelar Sultan ini oleh Mufti Mekah atau Arabia yang menunjukkan adanya hubungan struktural Kesultanan Goa dengan negara Khilafah Islamiyah pada waktu itu. Kerajaan Goa-Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Goa-Talo memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki pengaruh yang besar di kawasan Sulawesi Selatan. Namun, Kerajaan Goa-Talo runtuh karena terjadinya perang melawan Belanda pada abad ke-17. 9. Kerajaan Banjar. Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubalik sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Kedatangan Sunan Giri ini diperkirakan pada abad ke-15 Masehi. Sultan Suryanullah atau Suryansyah yang dinobatkan sebagai raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Banjar. Akan tetapi, hukum Islam belum melembaga dalam pemerintahan, karena pada saat itu belum ada ulama yang mendampinginya. Setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa, barulah hukum Islam diberlakukan. Pada masa Sultan Mustain Billah mengalami masa kejayaan, yaitu pada awal abad ke-17 Masehi. Pada masa ini, lada menjadi komoditas perdagangan utama di Kerajaan Banjar. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang sangat pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Pada awalnya, Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang cukup baik dengan kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, dengan ikut campurnya pemerintah kolonial dalam urusan kerajaan, mengakibatkan memanasnya hubungan di antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya akan menyebabkan pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan Selatan. Peperangan yang berlangsung hampir setengah abad lamanya, yang biasa dikenal sebagai Perang Banjar, berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905, maka hal ini menandai runtuhnya era dari Kerajaan Banjar. 10. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa.
Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Demak berkembang menjadi pusat perniagaan dan lalu lintas serta pusat kegiatan pengislaman yang tidak lepas dari andilnya Masjid Agung Demak. Dari sinilah para wali dan raja dari Kerajaan Demak mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengi oleh kerajaan dakwah Islam ke seluruh Jawa. Di bawah pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Setelah Raden Fatah wafat, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus. Beliau memerintah Demak dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Masa pemerintahan Adipati Unus tidak begitu lama karena beliau meninggal dalam usia yang masih muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Sultan Trenggono memerintah Demak dari tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggono berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat pada tahun 1522 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. 11. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Keberhasilan Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang membawa kemujuran dalam hidupnya. Setelah beliau mengalahkan Arya Penangsang, beliau dinobatkan menjadi Raja Demak yang kemudian pusat pemerintahannya dipindahkan ke Pajang, sehingga akhirnya menjadi Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir nama aslinya adalah Mas Karebet. Ia memimpin Pajang dari tahun 1568 Masehi. Karena kegigihannya dalam memimpin, kemudian beliau mendapat gelar Sultan Hadiwijaya. Masa keemasan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, raja pertamanya. Selama Jaka Tingkir memimpin Pajang, kesusastraan dan kesenian keraton sudah maju di peradaban Demak, mulai dikenal di pedalaman Jawa Tengah. Setelah Jaka Tingkir meninggal, kepemimpinan Pajang digantikan oleh Arya Pangiri. Sejak kepemimpinan Arya Pangiri, masyarakat Pajang mulai tidak suka karena perilaku Arya Pangiri. Akhirnya, keadaan itu dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali kekuasaan Pajang. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga, dan pemerintahannya berakhir pada tahun 1587 Masehi. 12. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Cakrabuana digantikan putra adiknya, Nyai Rara Santang dari hasil perkawinan dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang bernama Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Dalam perkembangannya, Kesultanan Cirebon mencapai masa kejayaannya pada saat Syarif Hidayatullah memerintah. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Cirebon memiliki perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini juga memengaruhi penyebaran Islam di Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pemimpinan tertinggi di Kerajaan Islam Cirebon. Kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian dijabat oleh Fatahillah. Fatahillah adalah panglima perang Kerajaan Demak dan juga merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Sepeninggal Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, takhta kerajaan jatuh kepada cicit Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu I. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi yang bergelar Panembahan Ratu II. Cirebon berakhir kejayaannya pada abad ke-17 ketika suasana damai di Cirebon terganggu oleh kolonial. Sehingganya pada tahun 1926, kekuasaan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan pengesahan sebagai kota Cirebon. 13. Kesultanan Banten. Diperkirakan masuknya agama Islam di Banten sejak abad ke-7 Masehi, tetapi perkembangan Islam di Banten sebagai lembaga politik dimulai sejak abad ke-15 Masehi, yaitu dengan berdirinya Kesultanan Banten. Perdagangan Muslim yang masuk ke wilayah Banten tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan, tetapi mereka juga menyebarkan agama Islam atau yang disebut dengan dakwah. Kesultanan Banten memiliki banyak peninggalan sejarah seperti Masjid Agung Banten yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa yang bertakhta pada tahun 1651 sampai 1682.
Di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini juga, Kesultanan Banten mencapai masa kejayaannya. Sekitar tahun 1680, muncullah perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara pun tidak dapat terelakkan. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintah pada masa berikutnya, yang kemudian Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, disilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sebelum itu, saya akan membacakan kesimpulan. Agama Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Persia, Gujarat, Mekah. Proses Islamisasi di Nusantara melibatkan penyebaran ajaran Islam, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam, dan pelestarian peninggalan sejarah Islam di Nusantara. Terdapat 13 kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.